Ya, di studio kedatangan seorang penipu. Bro, ngapain jual HP di sini? Orang pasti beli HP di Cakra. Apakah hal seperti ini berlaku juga di dunia bisnis? Begitu buka 8, 3 bulan tutup semua. Dari hitung Desember ingin. Gimana sekarang nasib counternya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Jalan Tengah di mana saja berada, yang insya Allah saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sedang menikmati kesuksesannya. Kenapa? Karena kita doakan semua pemirsa, apalagi yang mau subscribe, menjadi orang yang sehat, didapat diberikan kesuksesan dan tentunya panjang umur. Para pemirsa yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan bahwa ahabbu syai' 'alal insan ma muni'a. Jadi manusia itu yang paling disenang itu adalah yang dilarang. Kalau dilarang orang justru penasaran. Rasanya kenapa dilarang? Yang dianjurkan malah ditinggalkan. Apakah hal seperti ini berlaku juga di dunia bisnis, di dunia jual beli? Hari ini kita di studio kedatangan seorang penipu, mohon maaf bukan penipu ya, seorang pengusaha ya. Seorang pengusaha tetapi menggunakan strategi ini juga gitu, kayak membohongi lah gitu. Seperti apa ya pengusaha ini, kenapa menggunakan strategi ini dan apakah itu berhasil gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Tentunya seorang pemuda yang sekaligus pengusaha gitu ya. Tentu sangat sibuk ya. Coba bisa diperkenalkan dirinya dulu, gimana Mas? Oh ya, perkenalkan nama saya Tommy Sugiarto. Saya adalah owner dari Atlantis Aksesoris Handphone. Umur saya 28 tahun, kelahiran Selong. 28 tahun? Ya. Sudah jadi pengusaha sukses ya? Alhamdulillah. Tapi mungkin sebelum sukses itu sampai menipu, menipu ya, sampai menggunakan strategi itu, coba ya gimana ceritanya, gimana awal memulai bisnis dan segala macam sehingga sampai di sini, bisa diceritakan sedikit sama kita gitu. Jadi gini Tuan Guru, kalau Atlantis ini adalah usaha ke-16. Setelah 15 kali mencoba, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang gagal terus dari tahun 2010. Akhirnya ketemulah Atlantis di tahun 2017. Nah, disinilah kita benar-benar perjuangan kita terbayarkan setelah 15 kali usaha dan jangka waktu hampir 7 tahun dalam berjuang. Baru di sini kita bisa benar-benar merasakan sukses. Pertama saya bergelut di dunia bisnis, mungkin yang pertama festival band, jadi guru bass, terus selanjutnya tahu crispy, dan masih banyak lagi. Kalau counter pertama kali ini? Counter dulu pernah, tapi online. Oh, online. Jadi jual ecer-ecer gitu, jual bijian itu tahun 2011. Ecer sampai 2012. Terus bosan lagi karena komplain, ikut MLM misalnya. Bosan lagi jualan jagung. Terus kayak dulu jualan jagung crispy itu jagung setan. Sampai 8 gerobak. Sampai 8 gerobak, tapi setelah 8 gerobak langsung tutup semuanya karena terlalu nafsu. Di sana belajar ternyata kalau mau ekspansi bisnis harus ditopang dengan manajemen yang kuat. Dulu kita masih muda, fokusnya ke hasil. Satu gerobak hasilnya 2 juta. Wah, buka 8 berarti 16 juta. 16 juta. Ceritanya. Begitu buka 8, 3 bulan tutup semua. Nah, ini makanya perjalanan bisnis antum ini yang perlu kita ceritakan supaya pemuda-pemuda yang belum memulai bisnis termotivasi. Yang saat ini merintis bisnis mau bersabar. Betul sekali. Jangan hanya melihat sekarang sukses, temannya gitu, wah saya ini usaha ini terus maunya 1-2 bulan pengen besar kayak gitu. Betul. Sama juga mungkin kayak Atlantis. Karena saya kan kalau kebetulan ada undangan ceramah di wilayah selatan gitu ya, kadang-kadang lewat bypass bill ini biar cepat gitu. Nah, saya beberapa
awal-awal saya lihat counter ini gitu, saya jujur saja gitu, kasihan gitu. Kasihan gitu. Loh, ini counter besar, dagangan banyak, tapi kok nggak ada pembeli gitu. Karena apa? Ini salah ngambil lokasi gitu. Ya. Itu kan kalau dilihat dari segi lokasinya itu sulit berhenti lah orang. Dekat jembatan, terus itu jalur bypass, gitu kan, siapa yang mau berhenti gitu kan. Nah, sehingga saya berpikir ini kayaknya salah ngambil lokasi. Tetapi ada yang menarik juga dari counter itu. Saya lihat kok ini terus lucu aja nih counter ini. Siapa yang mau berhenti aja sudah kita syukur ada orang mau berhenti, kok dilarang berhenti gitu. Nah, itu apa filosofinya kok sampai ada kalimat-kalimat yang kesannya melarang, tapi padahal sebenarnya pingin orang berhenti gitu. Ya. Karena dulu ya itu kita tokonya kecil, barang nggak ada, terus ya di satu sisi jangankan saya sendiri, teman-teman orang brand-brand sales HP atau aksesoris pun ketawa deh. Bro, ngapain jual HP di sini? Orang pasti beli HP di Cakra, di mall. Kamu jual HP sini, siapa yang beli? Iya. Karena nggak ada yang jualan selain betul. Jadi antum kan? Ya di tengah sawah bangket sudah. Kiri kanan wae. Terus kita buka aja hampir 11 kali kecolongan itu, Tuan Guru. Di samping dulu sepi, kecolongan terus. Betul, untungnya kita nggak nyerah. Kenapa kita tulis jangan lihat kiri? Karena nggak ada yang mampir. Karena nggak ada yang mampir. Terus saya baca artikel dari Tung Desem Waringin, dia punya guru Anthony Robin, dia salah satu coach saya juga, salah satu guru di bisnis. Dia bilang gitu, semakin dilarang, semakin orang akan tertarik gitu ya. Kayak Tuan Guru tutup mata misalnya. Tutup mata, bayangkan tikus pakai baju kuning. Jangan pernah dibayangkan tikus pakai baju kuning. Pasti kita kepikirannya tikus baju kuning kayak gitu. Gitu. Nah, jadi tulis jangan lihat kiri. Dari situ saya peka dulu, lihat dulu. Oh, orang-orang ternyata pada noleh. Oh, sukses nih. Gitu. Setelah 3 tahun berjalan, atasnya saya tambahin lagi Tuan Guru. Jangan lihat-lihat. Jangan lihat-lihat. Jadi depan jangan lihat kiri, di atasnya jangan lihat-lihat. Makin ramai. Tapi sekarang dari sejak buka, kemudian banyak komentar-komentar, termasuk saya yang meragukan waktu itu. Kira-kira gimana sekarang nasib counternya? Perkembangan bisnis jual HP-nya di wilayah sana gitu? Oh, luar biasa perkembangannya. Sangat-sangat pesat lah. Sangat-sangat tinggi penjualan. Jadi semakin orang meragukan, saya semakin membuktikan. Oh, berarti motor-motor yang saya lihat banyak parkir di sana itu motor pembeli. Bukan pegawai gitu ya? Bukan, karena motor pegawai sudah kita pindah di sebelah. Oh, karena saya dengar juga, nih salah satu kelebihan kalau kita mau beli ya. Nah, ini supaya nanti pemirsa berpikir ya. Salah satu kelebihan kalau kita belanja di tempat antum itu katanya pelayanannya cepat. Ya, betul. Karena masing-masing orang itu akan dilayani oleh satu pegawai gitu. Ya, betul sekali. Sehingga pikir kita kalau ada 15 pembeli kan ada 15 yang melayaninya. Nah, jadi jangan-jangan motor yang ramai itu motor karyawan gitu. Motor karyawan kita taruh di sebelah. Oh, di lain tempat. Ya, di tanah sebelah. Dulu emang kita taruh situ. Cuman kita taruh situ kan orang nggak bisa parkir. Akhirnya kita pindahin semua, sudah jalan hampir 6 bulan. Kayak gitu. Karena kita kalau membangun sebuah bisnis ini yang paling penting ya, cari manfaatnya dulu. Manfaatnya buat orang banyak apa? Terus kedua, tumbuhkan value, nilai tambah. Jadi toko saya harus beda dari yang lain. Kelebihannya apa? Seperti Tuan Guru bilang, pelayanan cepat. Unik. Aneh-aneh tulisannya. Terus di sosial media aktif. Pegang selebgram yang paling terbaik di NTB. Kayak gitu. Tumbuhkan value-value dalam bisnis dan yang paling utama manfaatnya apa? Manfaat. Nah, ini kan kalau kita berbicara manfaat nih. Counter HP itu kan sama aja. Di mana sudah banyak dan di mana-mana gitu. Nah, kira-kira membeli di tempat antum itu manfaat yang berbeda gitu. Yang lain dari counter yang ada di kota-kota lah gitu. Tempat yang ramai itu apa? Selain satu nilai. Nilai tambahnya. Yang nilai tambahnya satu pembeli cepat pelayanan karena pegawai banyak. Sehingga orang tidak perlu nunggu ditanya kan beli apa gitu. Saya rasa kalau sekedar pelayanan semua orang bisa. Cuman yang paling penting nih
Tuan Guru Muammar, yang pertama itu dulu saya kuliah di Malang, apa-apa kan murah. Begitu sampai sini, mohon maaf, kok harga-harga peralatan HP dan apa-apa tuh spare-nya jauh banget dengan di Jawa, dengan Surabaya, dengan Bali, padahal kan kita deket. Kita tanya, kok mahal? Ongkir alasannya, padahal ongkir kan nggak seberapa. Surabaya ke sini cuma 22.000. Akhirnya pertama kali buka saya niatkan saya mau stabilkan harga. Dulu kabel harga misal modal 8.000, 10.000, jualnya 100.000. Namanya barang dan kualitas yang sama. Betul. Saya tahu betul. Saya kan sebelumnya sering main jual beli HP juga. Tahu kita barang kayak gini. Case ini tahu modal berapa. Kabel merek ini tahu modal berapa. Dijual kok spare-nya jauh banget. Jadi saya dengan sisa tabungan yang ada, bagaimanapun juga buka toko biar tidak mahal gitu. Makanya ketika dengar teman-teman dengar kata Atlantis pasti murah Rame. Karena pelopornya di sana. Sekarang Tuan Guru semuanya murah. Bahkan yang lebih murah dari kita ada, nggak apa-apa setidaknya. Tapi Atlantis pelopor murah. Betul, setidaknya Atlantis itu diingat seperti itu. Karena ya saya mikir juga kita masa nggak ada perbuatan gitu loh. Masa dibiarkan dengan jualan spare-nya yang jauh gitu. Saya datang ya dimusuhi semua. Karena menjual ngerusak di bawah harga. Standar ya. Betul. Ngerusak harga lah istilahnya. Ya, kasarannya ngerusak harga padahal enggak. Aksesoris masih untung kok 50% sampai 60%. Masa dibikin 400%? Allah. Itu tujuan pertamanya, Tuan Guru. Berarti salah satu kelebihan juga kalau belanja di Atlantis itu harga murah ya. Betul. Tapi tidak murahan ya. Ya, betul. Dengan barang dan kualitas yang sama dengan yang dijual mahal. Betul. Nah, itu. Makanya mudah-mudahan lah setelah informasi ini ya, informasi ini nyampe kepada pemirsa yang butuh peralatan gadget dan segala macam, nanti bisa pilihannya di Atlantis. Bahkan kita ini pelayanan tuh yang utama lah. Misalnya orang beli headset harga 40.000 garansi setahun. Dia sudah pakai 11 bulan rusak, kita ganti baru. Nggak boleh debat. Langsung. Keren. Ya, itu jadi yang ikat pelanggan dengan Atlantis. Kabel pun misalnya ini garansi setahun. Oke, dia pakai 10 bulan rusak, langsung kita ganti baru. Dan mungkin keberadaan Atlantis di tempat yang awalnya sepi itu sekarang saya lihat memang rame jadinya. Di pinggir jalan itu ngambil barangnya di Atlantis atau ada kerjasama atau gimana? Nggak ada, kita semua murni jual retail. Nggak ada nganfas barang, nggak ada. Karena lebih enak jual retail lah, langsung ke pembeli kan. Ya seperti itulah, makanya awal mulanya saya setelah beberapa kali berbisnis nih, kok di Atlantisnya yang sukses. Ternyata saya pertama kali buka memikirkan manfaatnya dulu. Apa gunanya Atlantis nih buat orang banyak? Ternyata sekarang bisa menstabilkan harga. Alhamdulillah. Nah, ketika itu orang ingat kita. Atlantis murah. Padahal sekarang yang lebih murah banyak. Saya nggak apa-apa dia jauh lebih murah, dari harga nggak masalah. Setidaknya ada Atlantis, sudah nggak kayak dulu. Ya. Kayak gitu. Sama kayak kita. Di awal bikin ini memang kita lihat tidak banyak channel-channel YouTube, apalagi yang podcast kayak gini gitu. Ya, yang membangun. Tapi setelah kita punya gitu 1-2 bulan ke depan kelihatan banyak gitu yang alhamdulillah. Jadi kita artinya senang gitu bisa mempelopori. Nah, jadi semakin banyak orang yang menyampaikan kebaikan ini, insya Allah kebaikan itu akan cepat nyampai gitu. Ya, betul sekali. Jadi bisa dibilang Jalan Tengah ini pelopor juga, di podcast sangat bermanfaat. Isinya ilmu semua yang baik-baik di sini. Alhamdulillah. Jadi banyak yang ngikutin, tapi untuk yang positif. Selanjutnya nih, dengan adanya pandemi, itu ada penelitian mengatakan yang diserang itu tidak hanya silaturahmi, tidak hanya yang diserang itu sosial, tapi yang diserang itu juga ekonomi. Nah ya, betul sekali. Serang ekonomi. Dan yang paling merasakan tentunya adalah para pebisnis. Betul. Tentunya para pedagang. Misal contohnya dia itu dagang bakso cilok. Biasanya jualannya di depan SD atau depan sekolah. Nah sekarang SD, sekolah itu kan sedang libur. Nah jadi sedikit tidak nih pedagang bakso cilok ini kan kebingungan. Betul. Mau jual ciloknya kemana. Jadi dia perlu keliling baru bisa laku gitu. Itu pun kalau
laku, saya yakin tidak sebanyak ketika dia jualan di sekolah-sekolah gitu. Ya. Apa di Atlantis, di usaha counter, antum merasakan juga ada penurunan, kesulitan seperti apa? Saya penurunan hanya ada di bulan Maret, Mbak Tuan Guru. Bulan Maret itu turunnya juga nggak jauh, 10%, 15%. Setelah April, Mei, Juni, Juli, wah penjualan malah kayak luar biasa naiknya. Karena ketika turun sedikit itu saya tahu nih, ini kondisi pandemi. Jadi kita harus menyiapkan sesuatu yang jauh lebih kuat lagi. Menyiapkan segala sesuatu untuk berproses untuk jauh lebih maju lagi. Intinya perbaikan manajemen pada saat pandemi, perbaikan manajemen pelayanan semua kita lakukan. Karena kita terlalu fokus proses itu, iklan juga, budget iklan kita tambahkan terus. Selebgram banyakkan terus. Setelah kita fokus berproses itu ternyata jualan naik. Oh, alhamdulillah. Tapi emang katanya ini pernah ada saya lihat di artikel dari Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu rapat dengan Komisi 11 DPR RI, OJK, LPS, BI. Emang pada saat pandemi ini ada industri yang lagi menang, kalah, dan netral. Contohnya yang lagi menang saat pandemi corona ini kimia, farmasi, tekstil, alat kesehatan, makanan atau minuman atau sembako, elektronik. Nah, jasa telekomunikasi ini masuknya winner. Dan logistik. Sedangkan ada yang kalah juga. Ya. Paling pertama kalah pariwisata. Pariwisata. Konstruksi, properti, transportasi darat, pertambangan, keuangan, otomotif. Yang netral UMKM. Jadi emang ada porsinya lah. Sesuai apa yang dikatakan. Berarti kalau Atlantis masuk dia di yang lagi win, betul. Yang lagi dibutuhkan soalnya komunikasi ini. Ya betul, karena kan semua serba online. Semua online, Ya. semua daring sekarang ya. Betul. Ya. Nah kayak ini, daring itu kan Tuan Guru banyak anak-anak kecil kan, anak SD, SMP yang butuh kan. Saya strateginya beda, bikin TikTok langsung. TikTok dalam waktu 1 bulan 1 minggu hampir 80.000 followers. Karena apa? Di TikTok itu 70% market share-nya anak di bawah 12 tahun. Karena ini kondisi orang sekolah lagi di rumah kan, lagi di rumah. Otomatis anak-anak SD ini kan butuh HP untuk daring. Karena anak-anak kecil ini banyak yang butuh, saya langsung buka TikTok, buka divisi baru TikTok, dan itu benar-benar serius. Kita beli peralatan studi juga. Karena di sana marketnya besar. Ketika kita fokus berproses itu, penjualan kita naik. Buat TikTok tujuannya untuk promosi gitu. Betul, buat TikTok tujuannya untuk promosi karena market share di sana itu 70% anak umur di bawah 12 tahun. Kalau kita lihat dari segi sosialnya nih, Ya. dari segi sosial, ada istilah program-program sosial juga di usaha antum ini? Ada. Karena kan saat ini siswa atau pelajar itu dianjurkan untuk belajar dari rumah, Ya. sehingga otomatis butuh HP, butuh Betul. kuota segala macam. Betul. Kalau di Atlantis sendiri untuk membantulah anak-anak yang kekurangan atau untuk memudahkan mereka mendapatkan gadget segala macam itu, apa promosi antum supaya itu bisa didapatkan di Atlantis gitu? Apa yang bentuknya sosial, mungkin yang di tempat lain mahal karena ngelihat juga situasi, mungkin dari sebagian rezeki antum tuh mau nurunkan harga sedikit atau menyediakan apa untuk pelajar gitu, ada enggak semacam itu keinginan atau sudah dijalankan? Belum dijalankan. Belum ya? Ya, untuk saat itu belum. Cuma kalau kegiatan sosial ada, cuma kan kita nggak cerita lah. Oh iya kegiatan kayak gitu. iya. Cuman untuk siswa kurang mampu dan lain-lain belum ada. Atau mungkin ada strategi. Kalau dulu kan antum begitu mau mendirikan Atlantis ini tujuannya untuk menstabilkan harga. Betul. Begitu antum stabilkan atau antum menjual tidak terlalu banyak keuntungan, sekarang banyak yang ikut gitu. Mungkin ada kiat-kiat bagi orang yang menggunakan kuota, menggunakan teknologi ini, apa sih yang perlu dijaga, apa yang perlu dilakukan supaya tidak cepat rusak atau kuota tidak cepat habis atau gimana caranya? Kan sudah lama bergelut di dunia teknologi ini. Dalam arti dia biar tidak cepat habis kuota gitu. Iya, atau dia tidak rusak HP-nya, apa pesan-pesan ya? Kalau yang itu yang penting beli HP bergaransi resmi. Nah, dan itu ada di tempat antum. Ya, yang bergaransi resmi, karena kalau yang tidak bergaransi resmi itu oke, emang dia lebih murah. Tapi ya 3-6 bulan. Ketika rusak juga bingung mau perbaiki kemana ya. Karena HP harga 1,5, perbaikinya 500.000 kan nggak masuk akal. Mending beli yang sekali-kali yang bagus saja. Nggak beda jauh kok garansi resmi sama nggak itu.
Jadi kita mungkin penyediaan aksesoris HP sama HP semua yang bergaransi resmi. Untuk awetnya ya udah kita HP sekarang Tuan Guru ada yang garansi 2 tahun loh. Di tempat antum. Iya. Kayak tipe-tipe tertentu kalau mau awet sekalian aman ini aja garansi 2 tahun. Kita tawarkan seperti itu. Yang paling bikin awet itu kan garansi. Kalau HP murah itu kan biasanya orang berpikir harga tidak akan membohongi kualitas. Betul. Tapi sekarang ini banyak muncul HP murah. Apa HP murah itu juga tidak artinya gara-gara dia murah terus cepat rusak. Ada nggak HP yang murah tetapi tahan lama gitu? Oh banyak sekarang HP 1 jutaan yang murah-murah tuh udah luar biasa, Luar awet, biasa. bagus. Fitur-fitur juga lengkap segala macam ya. Fitur-fitur sudah lengkap, bener-bener karena kan semakin maju teknologi, harga semakin murah. Beda kayak dulu layar hitam warna aja mahalnya kayak apa. Sekarang kan HP sama-sama besar nih. HP 20 juta sama 1 juta bentuknya kan sama aja. Iya, Cuman iya. hanya beda jeroannya, beda spesifikasinya aja. Yang 1 jutaan pun sudah sangat bagus. Sangat sekarang. bagus. Betul. Sangat kualitasnya sangat bagus. Beda sekali kayak zaman dulu gitu. Awal-awal tadi sempat disampaikan juga sama kita, tapi mungkin belum didengar sama pemirsa. Kan antum ini sebelum sukses menjual HP ini, ada usaha-usaha lainnya. Itu sampai 15. Betul. Dan ini usaha yang ke 16. Nah, kira-kira apa kiat-kiat motivasi antum sampai berkali-kali gagal, tapi terus saja berusaha? Mungkin ada semangat bisnis atau apa rahasia-rahasia yang bisa dibagi sama pemirsa nih? Oh iya, ini saya jelaskan 7 cara kiat sukses. Ini dari Tung Desem Waringin, dia coach nomor 1 di Indonesia dan dia sudah punya 31 perusahaan. Jadi ini orang luar biasa hebat. Saya belajar dari dia tahun 2016, 17, 18 sampai sekarang. Semenjak belajar dengan dia, luar biasa perkembangannya. Nah, 7 kiat sukses itu yang pertama harus punya keyakinan. Tidak ada kata gagal, yang ada sukses atau belajar. Jadi ketika kita gagal ya udah anggap belajar. Ketiga, keempat belajar. Ketika kita punya keyakinan itu, kita menjalani apapun itu lebih tangguh. Tapi itu aja nggak cukup. Yang pertama, yang kedua harus punya goal. Goalnya harus STPM. S itu spesifik, T terukur, P positif, M menarik. Yang paling penting goal itu ini yang paling kuncinya. Kita punya cita-cita harus positif. Misalnya saya harus kaya. Jangan pernah menulis saya tidak mau miskin, saya tidak mau susah, saya tidak mau gagal. Justru itu yang kejadian. Karena manusia tidak menerima kata negatif. Iya. Yang kayak tadi kita bilang jangan pernah mikirin tikus kuning. Pikir kayak gitu. Nah, yang paling penting kalau bikin goal harus terukur. Misalnya nih bulan ini kita penghasilan misalkan 2 juta. Terus nulis goal bulan depan saya mau penghasilan 10 miliar. Ya enggak bakal dikejar. Orang 2 juta ke 10 miliar gimana caranya kayak gitu. Jadi harus yang terukur dan spesifik. Nah, punya keyakinan yang kuat sama punya goal itu aja nggak cukup. Ada yang ketiga namanya harus punya alasan yang sangat kuat. Nah, ini yang paling penting. Ini belajarnya dari Anthony Robbins. Anthony Robbins itu gurunya dari Tung Desem Waringin. Seminarnya di Hawaii 7 hari 230 juta. Belum tiket, belum dan lain-lain. Jadi ilmunya luar biasa. Ini ilmunya yang paling bagus. Alasan yang sangat kuat. Jadi manusia itu mencari nikmat, menghindari sengsara. Mencari nikmatnya tuh cuma 20%. Menghindari sengsara 80%. Misalkan nih saya sama tim. Hei kamu, kalau kamu tembus ini, target ini, kamu bisa dapat bonus 10 juta, katanya. Itu dia hanya mengejar 20%. Oh iya. Tapi beda. Hei kamu harus tembus target ini. Kalau nggak tembus, saya pecat kamu. Pasti tembus. Karena manusia otaknya 80% menghindari sengsara. Misalnya Ogi dari atap itu loncat ke bawah, saya kasih 1 juta, nggak mau nanti patah. Kalau nggak loncat tak tembak. Oh ya loncat. Nah itu paling penting konsep ketika melakukan hal apapun itu. Ketika kita bangun bisnis ini dan goal kita tuh apa nikmatnya, apa sengsaranya. Betul. Nah 3 itu aja nggak cukup. Nah yang paling penting ini 4 ini, bergaul dengan orang sukses, bergaul dengan orang yang jauh lebih pengalaman di atas kita, bekerja sama, bergaul
dengan orang sukses. Ini yang paling penting, lingkungan. Lingkungan. Betul. Ketika kita punya keyakinan, misalnya buka counter dulu sepi, karena lingkungannya kurang tepat kan otomatis kamu ngapain sih buka toko sini? Mimpinya apa sih? Kenapa Ya, sih? sama seperti yang tadi saya katakan. Betul. Setelah sekarang sukses, apa komentar orang yang dulu bilang, loh kenapa ini jualan sini, gila apa bro katanya. Iya. Harga sekarang jadi strategis itu Oh ya. iya betul, setelah sukses, wah ya strategis. Strategis pantes, lancar katanya. Terus ketika sukses terang aja dimodalin, padahal kita dulu power bank 1 laku, nunggu 2 hari lagi datang, saking nggak adanya modal. Nggak ada modal. Tapi semua uang itu keuntungan tuh dulu, woi kita gulung terus, Tuan Guru. Kita ngambil hanya beberapa aja, apalagi untuk pribadi sangat dikit. Gulung terus sampai besar seperti sekarang. Ketika sukses, terang aja. Modal besar, Modal tempat besar. strategis gitu ya. Tempat strategis, padahal dulu sebaliknya. Dicemooh dulu ya. Betul. Makanya paling penting lingkungan. Kalau kita dengan lingkungan yang tepat, circle yang tepat, pasti Karena di dunia pendidikan juga seperti itu. Ya. Ada istilahnya lingkungan membentukmu. Ya, betul Semakin sekali. baik lingkungan, maka kita akan semakin baik. Betul. Tapi walaupun kita baik, lingkungan kita itu buruk, lama-lama akan ikut lingkungan. Betul. Nah, kemudian yang kelima, Pasti itu. tadi katanya 7 kiat ya. 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 Nah, ini yang paling penting, yang 4 aja nggak cukup, 5 action to your goal until become habit. Jadi melakukan apapun itu sampai menjadi kebiasaan untuk ketujuan kita. Misalnya dah contohnya kita Atlantis saat kecil, saya harus melakukan sesuatu yang menuju arah impian agar Atlantis besar. Otomatis saya berangkat seminar ke sana kemari, Jakarta, Bali, Surabaya, dan ikut Tong Desem Waringin, Tom Liwafa, Dewa Eka Prayoga, terus nonton YouTube-nya Wardi Gubowi, terus belajar dan berangkat seminar. Itu kan artinya ketika kita pengen besar harus ada perjuangan kita. Usaha lah ya. Betul, usaha untuk kita. mencapai target ya. Dan itu harus sampai jadi kebiasaan. Andai kan kita misalnya goalnya kita Atlantis harus jadi besar, tapi saya kerjanya apa? Makan soto nge-game, tidur. Ini nggak bisa. Bukan konternya besar, badannya. Misalnya kerjaan nge-game aja, terus komen-komen akun Instagram gibah, woi saling caci maki, saling woi seneng banget. Gitu mimpi sukses ya nggak bisa. Dan itu harus kita melakukan hal sesuatu itu sampai jadi habit. Jadi habit itu misalnya sampai kayak kita kan tiap malam harus gosok gigi nih. Misalnya Tuan Guru habis ketemu saya 10 hari nggak boleh gosok gigi. Nggak bisa kan pasti. Pasti berangkat sendiri gosok gigi. Iya, karena udah jadi kebiasaan. Sampai jadi seperti itu. Nah, yang keenam paling penting juga, peka, monitor, lapor. Kita sudah belajar ini. Ada nggak hasilnya untuk kita? Kita monitor, ada nggak kenaikan? Ada nggak perubahan tim nih untuk jadi lebih maju? Ketika kita beriklan ke sini, kita keluar anggaran segini, ada nggak kenaikannya berapa persen? Itu harus tetap dimonitor. Yang keenam, peka, monitor, lapor. Nah, yang ketujuh paling penting, persisten terhadap tujuan atau goal, fleksibel terhadap cara. Kayak gitu. Gampang menerima masukan lah. Kalau ada kritikan, betul. Gitu, fleksibel ya. Seperti itu. Misalnya Atlantis goalnya harus jadi nomor 1 di NTB. Ya udah, itu goal harus tercapai. Caranya yang fleksibel. Jangan goalnya yang fleksibel. Misalnya Atlantis harus nomor 1 NTB. Kita misalnya urutan 20. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nomor 20 NTB aja. Nggak boleh gitu. Jadi goalnya harus satu. Harus tetap caranya yang ngikuti. Biasanya kan orang mengukur usaha sukses itu juga dengan banyak cabangnya. Ya, betul. Ya, seperti itu. Ada ndak target kayak itu, goalnya Atlantis ini akan buka cabang di setiap kota atau kabupaten, gimana? Ada. Untuk goal tahun ini ada, kita sudah punya toko cabang di Midang, itu beli sendiri juga. Oh, sekarang sudah ada cabangnya Atlantis? Ya, cuman belum buka. Karena ini Tuan Guru, kita persiapan untuk manajemen. Jadi kita bangun kantor di Pagutan ini, Jalan Batu Bolong depan kantor lurah tuh. Itu gedung ya 250 meter persegi, itu ada training center, ada ruang karyawannya, pokoknya lengkap banget di sana. Nah, kita lagi pengembangan ke sana untuk manajemen dulu. Jadi jangan gerasa-gerusuk buka. Karena dulu pernah kan jualan jualan jagung rame buka, tutup semua.
Belajar dari situ, kita perbaikan manajemen, semua kita benahi, baru kita buka selanjutnya. Oh, alhamdulillah. Karena kan ini apa, cabang ini sudah ada, tinggal buka aja. Tapi saya nggak mau buru-buru. Kita harus benar-benar belajar. Saya ada training center juga, kapasitas 40 orang kayak gitu, lengkap dah anaknya. Satu-satunya toko HP yang ada kantor, training center dan lain-lain cuma Atlantis. Dan ini akan fokus di gadget ya? Betul. Tidak pingin buka Atlantis tapi Atlantis Ford misal gitu enggak ya? Oh, kedepannya pasti. Kedepannya pasti seperti Kedepannya itu ya? pasti. Oh, jadi buka banyak cabang-cabang usahanya seperti Betul. itu ya? Tapi sekarang fokus dulu di gadget ya? Ya, jadi hardcore-nya di HP. Gitu. Terus kita menilai tolak ukur kesuksesan kita oke dari cabang salah satunya, tapi yang kedua dari penjualan. Kita bisa ngalahin yang 3-6 cabang penjualan, kita bisa ngalahin. Gitu. Oh, Karena kita ada data lah. Siap. Jadi kita membangun apapun tuh harus melihat data. Misalnya kita urutan segini, kita harus ini, harus naik ke Tadi monitor terus monitor, Nah, terus betul. dipantau ya. Betul sekali. Itu Jangan penting. mentang-mentang sudah terkenal, laris, udah tidur gitu ya. Oh, itu Biasanya setahun nomor ditinggal, ditutup itu. iya, ditinggalkan. Harus terus monitor, berkreasi seperti itu. Iya. Sama kayak dulu ada HP, mereknya Nokia kan. Oh, iya. Luar biasa booming Nokia. Orang kalau ndak HP, kalau ndak merek HP-nya Nokia bukan HP dulu kan. Nggak diteman sudah. Iya, karena mungkin kurang inovasi, kurang Iya. berkreasi, akhirnya hilang juga. Betul, di situ bisa belajar mengenai adaptasi karena zaman terus berubah. Dulu Facebook yang jaya, sekarang Instagram, sekarang ada YouTube, TikTok yang paling jaya-jayanya. Di situ kita benar-benar main. Pokoknya adaptasi aja lah, ikuti zaman, jangan pernah dilawan. Terus banyak yang berpikir ketika besar nyantai, kebalik. Ketika besar justru Semakin kita harus kerja keras ya. Betul, semakin banyak belajarnya. Yang dulu biasa berangkat 1 seminar, kalau makin besar ya harus 3 seminar, harus 6 seminar, harus belajar terus. Kalau nggak kayak gitu, bagaimana caranya bertahan gitu. 1-2 tahun bangkrut ya, karena tidak belajar. Betul sekali itu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Tommy ya. Para pemirsa Jalan Tengah di mana saja berada, hari ini kita mendapatkan pelajaran bisnis dari seorang pemuda umur baru 28 tahun ya. Tetapi jangan dilihat ketika dia sudah sukses ini saja. Karena banyak orang melihat orang sukses, lalu dia berpikir bahwa oh ini hidupnya enak. Kita tidak tahu perjuangan menuju hidup enak itu penuh dengan lika-liku, penuh dengan cobaan. Tak terkecuali ini pemuda sukses ini. 16 kali ya, 15 kali usaha macam-macam, yang ke-16 ini dianugerahkan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena di ujung sana ada kesuksesan menanti kita. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.